Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan, kami ta'zimi seluruh jajaran pengurus PKM Masjid Muhajirin, Bapak Imam dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini tidak ada tema khusus. Berkah itu adalah amalan, bukan ilmu. Kalau ilmu itu derajat, makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau diangkat derajatnya, banyak mempelajari ilmu. Tapi kalau mau mendapatkan berkah itu beda. Makanya berkah itu tidak sama dengan ilmu. Di bulan Rajab dengan Sya'ban itu kita minta dua hal. Kita minta berkah. Nah, ulama kita itu berdasarkan beberapa kajian dalam hadis, di bulan Rajab itu dengan bulan Sya'ban itu ada dua amalan yang berbeda. Karena ada hadis yang mengatakan Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban Syahri, Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Jadi bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulannya kita, umatnya Rasulullah. Nah, berkaitan dengan berkah tadi, karena bulan Rajab adalah bulannya Allah, maka amalan untuk mendapatkan berkah di bulan Rajab itu adalah istighfar, zikir atau wirid dengan memperbanyak istighfar. Sedangkan di bulan Sya'ban ini, karena ini bulannya Rasulullah, maka amalan yang paling pas kita lakukan adalah memperbanyak sholawat. Karena bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, karena dia bulannya Nabi, maka perbanyak sholawat. Makanya jamaah sekalian, saya mengajak untuk kita semua di pertengahan Sya'ban ini sampai terakhir, hendaknya kita punya wirid sholawat. Jadi minimal kita membaca sholawat dalam satu hari itu di bulan Sya'ban ini, yang selama ini tidak punya amalan sholawat minimal 100. Yang sudah punya amalan sholawat mungkin dia baca 100, itu ditambah jumlahnya. Mungkin bisa dikasih cukup 1000. Jadi di bulan Sya'ban ini perbanyak sholawat. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan ulama dalam kitab-kitab kuning kita temukan, itu termasuk dalam Al-Jami'atul Kabir, itu dijelaskan ada satu doa, siapa yang membacanya di bulan Sya'ban
itu sama dengan diampuni dosa selama 1000 tahun. Itu di kitab Al-Jami'. Tapi amalan ini saya mencari dalam hadis, di kitab-kitab hadis, saya belum temukan. Saya tidak mengatakan tidak ada hadisnya, cuma saya mengatakan saya belum menemukan doa ini. Walaupun doa ini sebenarnya dibaca di bulan Ramadan di saat kita lebaran. Kadang kalau kita takbiran itu membaca. Jadi doanya itu pendek sebenarnya. Kita membaca La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu dibaca bisa 10 kali setiap selesai sholat fardu, itu di bulan khusus, di bulan Sya'ban. Itu dalam kitab Al-Jami'atul Kabir disebutkan siapa yang membaca doa ini setiap selesai sholat fardu, maka itu akan diampuni dosanya, itu senilai dengan 1000 tahun. Karena sebenarnya bulan ini juga adalah bulan pengampunan. Makanya tadi malam adalah malam nisfu Sya'ban, adalah malam di mana kita dianjurkan untuk berdoa. Karena dalam satu riwayat disebutkan malam nisfu Sya'ban itu pintu langit dibuka oleh Allah. Maka siapapun yang sholat kemudian memohon ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni, kecuali 2. Orang itu musyrik, kemudian yang kedua dia punya istilahnya kita tidak bercocok dengan sesama saudara muslim. Jadi angkatomeosi salah. Ini jadi masalah. Makanya yang sudah berkumpul kemarin di pemilihan presiden dan caleg, itu jadi masalah di kesedihan sudah. Ya, dan sampai ada lagi ini masalah itu muncul. Saya sering menyampaikan itu bahwa pemilihan pemimpin itu adalah 5 tahun sekali. Bahkan ini bukan 5 tahun karena nanti ada pemilihan antara lagi, hanya presiden 5 tahun, kota dewan 5 tahun, bupati 5 tahun, wali kota 5 tahun. Kalau kita persaudaraan, persahabatan, dan kekeluargaan itu selama. Jangan sampai hanya pemilihan karena memilih pemimpin ini kemudian memutus persahabatan selamanya. Itu tidak boleh. Cuma memang masalah sekarang karena kita masyarakat kita belum dewasa dalam berdemokrasi. Seandainya memilih pemimpin itu sama dengan memilih kendaraan, ya masing-masing akan menerima. Ya seperti membeli mobil, tidak marah-marah kalau tidak sama mobilnya tetangganya. Nah itu insya Allah kalau sudah memilih pemimpin seperti itu, insya Allah kita tidak akan bertengkar. Ini yang bahaya. Ini makanya saya juga wasiatkan ini di bulan ini perbanyak. Kenapa amalan sholawat ini penting Pak? Saya ketika mengkaji beberapa hadis tentang sholawat, ternyata dari sekian banyak ibadah, dari sekian banyak amalan, sholawatlah amalan yang memiliki manfaat yang begitu banyak ketika kita membacanya. Karena sholawat terkandung di dalamnya rahmat Allah, sholawat terkandung di dalamnya syafaat, dan sholawat terkandung di dalamnya ampunan. Jadi orang yang bersholawat itu sebenarnya biar tidak istighfar. Jadi yang memassalawat ditawwe namun tidak istighfar, karena di dalam sholawat itu sudah ada ampunan. Karena siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah beserta malaikat
akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Nah, salawatnya malaikat itu bukan Allahumma sholli, tapi salawatnya malaikat adalah permohonan ampun kepada Allah terhadap orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah. Jadi kalau kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka malaikat itu memohon kepada Allah 10 kali supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Jadi salawat itu sudah mengandung istighfar. Istilahnya sudah mengandung, sudah di dalamnya termasuk ada ampunan. Jadi aku masalah waki golongan di ampunan. Nah, makanya penting. Kemudian yang kedua, apa maknanya Allah bersalawat kepada hambanya? Maknanya itu adalah rahmat. Nah, angka cicak di masalawat, angka satu kali saja kita bersalawat kepada Rasulullah, itu Allah membalas dengan 10 kali salawat. Salawatnya Allah ke hambanya itu bukan juga Allahumma sholli, bukan, tapi salawatnya Allah adalah rahmat. Satu saja rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu sudah cukup dipakai selamat dunia akhirat. Nah, 10 kali, setiap 1 kali salawat. Makanya satu-satunya ibadah yang memiliki kandungan yang sangat besar untuk keselamatan di dunia sampai di akhirat itu salawat. Makanya Rasulullah memberitahu sahabatnya, seandainya engkau mampu bersalawat sepanjang masa dalam 24 jam itu hanya bersalawat, itu justru yang lebih baik. Seandainya kita mampu, tapi kadang kita tidak mampu kan. Salawat itu kadang kita tidak mampu untuk sepanjang hari. Makanya setiap selesai sholat fardu atau cari waktu-waktu tertentu kita bersalawat kepada Rasulullah. Jadi tapi salawat yang paling sempurna, kalau kita mau mengambil salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Itu yang paling sempurna kata Nabi, dan itu Bukhari Muslim. Bahkan dalam satu riwayat saya pernah baca bahwasanya siapa yang membaca sholawat Ibrahimiyah 3 kali berturut-turut kemudian berdoa, maka insya Allah doanya akan mustajab. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa sallim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dibaca 3 kali berulang baru berdoa. Insyaallah doanya mustajab. Makanya sholawat Ibrahimiyah ini itu ada beberapa waktu kita baca, dianjurkan membaca. Menjelang tidur juga dibaca. Jadi kalau mau tidur kita baca itu supaya bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Kemudian sholawat juga ini ternyata siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah itu ada malaikat yang mengantar dan membawa ke kuburannya Rasulullah, dan nanti itu dia akan dilapor, dan orang yang melapor itu menyebut nama orang yang bersolawat sekaligus nama bapaknya, dan itu diampuni, didoakan oleh Rasulullah. Jadi kita kalau bersolawat itu bapak kita juga ikut didoakan. Makanya orang yang bersalawat itu termasuk birrul walidain. Jadi dia disebut bukan saja namanya, tapi lengkap dengan nama bapaknya. Karena ada malaikat memang yang mengantar itu. Kecuali ada 1 malam, salawat itu tidak diantar malaikat. Itu di malam Jumat. Malaikat tidak mengantar salawat. Jadi siapa yang bersalawat di malam Jumat, itu malaikat tidak menjemput dan tidak mengantar. Karena Rasulullah langsung yang mendengarnya dan langsung menjawabnya. Dari situlah kenapa ada hadis mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku di malam Jumat 100 kali, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Makanya khusus di malam Jumat.
Jadi yang di Jumat salawat itu tidak dijemput malaikat, itu salawat. Nabi langsung yang mendengarkan. Itu diberikan keistimewaan Rasulullah, bisa mendengarkan salawat seluruh umatnya. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, dua perintah agama kepada Rasulullah itu lakukan dua-duanya. Yang pertama kita diperintahkan mengirimkan salam, yang kedua kita diperintahkan mengirimkan salawat. Nah, cuma kadang-kala kita cuma laksanakan satu. Kadang-kala ustaz itu kalau ceramah dia mengatakan, mari kita mengirimkan salam dan salawat. Dan sering, mari kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah. Baru dia mengatakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu keliru juga itu. Mestinya kalau dia mengatakan mari kita mengirimkan salam dan salawat, kirimkan dulu salam ke Nabi. Katakan dulu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Baru mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena salam dan sholawat itu beda. Kalau salam itu koneksi langsung, kalau sholawat itu syafaat. Makanya ulama kita yang pernah mimpi bertemu Rasulullah itu banyak di antara ulama kita itu mengatakan bahwa jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah itu salam, karena dia terkoneksi langsung. Jadi makanya Nabi tadi ini iman beres sallallahu Korea, maka aku akan menjawabnya. Makanya di dalam sholat itu yang pertama itu salam, sholawat itu nomor 2. Makanya kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru syahadat, baru sholawat. Dahulukan salam, baru bersolawat. Makanya dari situlah para ulama kita mengajarkan, sebelum engkau membaca sholawat untuk zikir, maka dahulukan salam. Koneksikan dulu dirimu dengan Rasulullah, baru kau kirimkan sholawat. Nah, ini dua hal. Makanya kita selalu mengatakan, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Jadi salam itu assalamu alayka ya Rasulullah. Itu banyak namanya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Sayyidi, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Ababar Ruh, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Yasin, assalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu banyak. Kalau Taha dengan Yasin itu nama rahasianya Rasulullah. Kenapa disebut nama rahasia? Karena ini nama untuk Asmaul Ruh. Makanya disebut nama ini cuma kadang kalau kita sholawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah. Itu kadang kita sebut dua itu. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa di bulan ini usahakan perbanyak sholawat. Itu yang kita perbanyak. Jadi ini bulannya Rasulullah untuk mendapatkan berkah. Guru Taki Jabir Rahman Amudali almarhum Al-Ghafurlah, saya mendapat informasi itu dari salah satu santri murid beliau yang sangat dekat juga dengan beliau, mengatakan bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu bukan di Ramadan saja kita kejar. Mulai dari bulan Rajab kita sudah mengejar Lailatul Qadar. Guru Taki Jabir Rahman Amudali itu iktikaf 3 bulan. Iktikafnya mulai bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Jadi kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan,
mulai amalannya itu di bulan Rajab. Kenapa ada beberapa hadis itu berkaitan dengan 3 bulan itu? Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Makanya di 3 bulan ini kita jaga. Makanya untuk puasa sunnah bagus itu kalau diperbanyak di bulan ini. Sebenarnya itu puasa sunnah juga sekaligus latihan. Jadi jangan amalannya nanti Ramadan baru kejar Lailatul Qadar. Ada yang lebih parah, hanya cari malam 27 baru ke masjid itikaf, tapi tidak itikaf, cuma pindah tidur. Datang ke masjid dulu. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah berusaha mengejar. Pasti ada juga kalau dia tidak dapat Lailatul Qadar, ya paling tidak dia sudah dapat berkat ibadah itikaf. Padahal itikaf itu aturannya tidak boleh pulang. Jadi kalau kita niat itikaf itu tak boleh pulang dari masjid. Jadi kalau kita mau sahur, itu istri nanti dan orang dari rumah yang antarkan makanan. Jadi kita tinggal itikaf di masjid, tak boleh pulang-pulang. Kita itikaf kadang itu Pak bolak-balik. Itikaf di pulang ke rumah. Pulang dulu makan, datang lagi ke masjid. Itu bukan itikaf, itu tinggal. Rasulullah itu kalau itikaf hanya pulang membangunkan istrinya, baru kembali lagi. Dan itu tidak boleh berhubungan. Orangnya itikaf itu tidak boleh. Kadang-kadang itikafnya tidak pulang dulu sama istrinya baru balik lagi ke masjid. Itu itikafnya itu. Itulah itikafnya orang terakhir ini, orang akhir zaman. Kemudian saya kasih satu juga hakikat dari sholawat ini. Saya akan mengatakan begini Pak, satu-satunya ibadah yang punya 2 bendahara. Bendahara catatan amal itu cuma sholawat. Kalau yang lainnya tidak ada. Jadi Bapak kalau sholat, itu pahala sholat itu hanya di-store kepada Allah. Itu laporannya ke Nabi. Bapak sedekah, itu storannya kepada Allah. Tapi kalau Bapak Ibu sholawat, itu di-store kepada Allah sekaligus ada yang ke Nabi. Jadi itu 2 catatan. Jadi sekali kita melakukan ibadah, itu sudah langsung terbagi. Ada yang naik ke Allah dan nanti dia menjadi rahmat. Ada yang turun lari ke Nabi, itu menjadi syafaat. Nah makanya kalau mau banyak pahala itu sebenarnya sholawat. Kayaknya ulama kita dari dulu itu selalu mengajarkan sholawat yang paling pendek itu sallallahu ala Muhammad, salawat Ahmad itu. Makanya kita pakai sallallahu ala Muhammad itu kalau sudah sholat fardu bisa. Cuma ada ulama mengatakan di tasawuf, bukalah sholawat itu dengan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita baca sallallahu ala Muhammad, itu salawat Nur Muhammad namanya. Makanya bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, itu malaikat sudah bersalawat. Dan salawatnya itulah salawat Nur Muhammad. Dan itu sallallahu ala Muhammad. Makanya setelah Rasulullah diciptakan jasadnya, baru pakai salawat yang bentuknya fi'il mudhari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu salawatnya malaikat itu cuma mengatakan sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Ya. Ini salawat ini tetap diamalkan. Kemudian sebenarnya kita ini Pak diberikan keistimewaan oleh Allah. Ada beberapa itu. Saya pernah membuka satu kitab, itu doa-doa Rasulullah kepada umatnya, yang dia permohonannya Rasulullah kepada Allah supaya diberikan khususnya untuk umatnya. Jadi saya melihat di sana ada 21. Jadi angka 20 Siti Pak Dongan dan minta lori Allah Ta'ala, dan Allah mengabulkan itu 19. Ada 2 yang tidak dikabulkan Allah. Jadi Nabi itu pernah meminta 21 hal, tapi tidak ada berkaitan dengan dia. Semua berkaitan dengan umatnya. Yang pertama, Rasulullah meminta itu supaya umur umatnya tidak panjang.
Ini yang diminta. Jadi ya Allah, pendekkan umurnya umatku jangan sama dengan Nabi umat-umat terdahulu. Jadi kita itu Pak, kalau kita pakai standar ini, jangan berdoa supaya panjang umur. Karena Nabi sudah minta kita umur pendek. Makanya Nabi itu bilang, likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Umur umat itu antara 60 70. Kalau kayak nabi kayak Nabi Musa kan ratusan tahun. Bahkan ada nabi yang 950 tahun umurnya. Jadi ada umat-umat terdahulu itu sampai 1000 tahun. Nabi minta cukup antara 60 70. Bayangkan Pak, kalau umur 900 atau 1000 dibanding yang 60 ini kita pendek betul ini. Jadi kita ini pendek betul umur tak, karena dulu itu ada yang sampai 1000 tahun. Bayangkan kalau orang umurnya 1000 tahun, baru kita cuma 60. Makanya dan itu kan ada dalam riwayat mengatakan ada umat nanti yang umurnya pendek. Nah kita itu umur pendek. Kenapa Nabi minta? Itu dua. Yang pertama, kalau pendek umurnya, kalau dia berdosa tidak terlalu banyak dosanya. Itu bukan main kalau 800 tahun umur namanya judi, minimal 700 tahun main judi. Di sini kuncinya. Iya. Kalau dia melakukan pelanggaran, parah itu. Kalau terlalu lama, dan ini yang tidak diinginkan Rasulullah. Yang kedua, Nabi minta supaya pendek, itu supaya tidak lama dihisab. Kalau ada camat Pak menjabat cuma 3 bulan, itu diperiksa KPK sebentar sekali. Coba pertanggung jawabannya, apalagi kalau ada orang menjabat 2 periode, lama diperiksa. Kalau menjabat cuma 3 bulan, kamu sebentar aja. Jadi Nabi itu minta supaya umat ini tidak tersiksa. Nanti di yaumil hisab tidak tersiksa. Makanya dia minta pendekkan umurnya. Tapi dari jalan itu pula Nabi minta, karena umurnya umatku pendek, berikan aku semua amalan yang nilainya besar dan dilipat gandakan. Apa itu? 1 ibadah kali 10. Coba. Makanya manja tidak hasanati falahu asyru amsalihha. Ketika kita melakukan satu kebaikan, itu dibalas menjadi 10. Tapi permintaannya Nabi berikutnya, kalau dia melakukan dosa, cukup 1. Itu pun nanti kau tulis ketika dia tidak taubat. Coba. Rahmat betul ini. Jadi makanya Nabi, yang kumadosa cidina tak tahu kira ni cidina. Tapi ia taubat tauki, dia nak taubat. Kalau dia bertaubat, rubah dia menjadi kebaikan. Coba. Makanya ulama dari dulu itu Pak, kalau ada orang berdosa, dia tidak pernah mengatakan masuk neraka, tidak pernah. Dia cuma mengatakan selama engkau masih hidup dan diberi hidayah, maka bertobat. Ampunan Allah lebih besar. Jadi dia minta. Kenapa? Karena dia sudah hitung Pak. Orang yang masuk surga itu kan gampang ditahu. Yang berat kebaikannya, ringan keburukannya. Nah kalau melakukan satu kebaikan, 1 dosa, nah 1 kebaikan kan dikali 10, 1 dosa tetap 1. Jadi masih untuk 9. Kan di situ dong. Tapi jangan ini dipakai dalil untuk korupsi. Wah itu parah itu. Jangan katakan wah ternyata dalam agama ini banyak. Dari situlah ulama kita dulu itu tidak mudah memponis orang, karena dia pakai kalkulasi itu. Kalau kau bertobat, justru berubah menjadi kebaikan. Nah tobatmu masih diterima sebelum napasmu sampai ke kerongkongan. Kan di situ. Jadi makanya itu selalu jalan itu terbaik adalah taubat, itu aja. Makanya ulama itu kalau orang lama banyak dosa pahat, tidak, diam saja, tidak usah kau buka aibmu. Nanti Allah yang tahu. Tidak usah kau buka ke orang lain, karena kau kasih tahu orang lain juga tidak dihapus. Melapor saya sama Allah. Tidak usah bilang begini kak saya dulu bagi jangan kau ngomong. Kalau mau kasih tahu manusia bisa tahu menyebar itu, maka ambil wudhu kemudian sholat sunat taubat, memohon kepada Allah supaya diampuni. Itulah semua jadi kebaikan. Makanya itu yang diulang itu kan Nabi sudah minta. Tapi kan dia tahu umat ini nanti aja melanggar-langgar terus.
Sudah taubat, melanggar lagi. Sudah taubat, melanggar lagi. Makanya itu disebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di situ disebut innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang berbolak-balik bertaubat. Jadi dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Allah suka kepada orang yang taubatnya satu kali. Jadi memang disebut at-tawwabin yang berbolak-balik. Jadi kita itu bisa ditahu nanti ada umatku nanti itu punya dosa langganan. Iya, ada memang namanya Pak dosa langganan sudah ditaubat, kerjakan lagi. Bilang astagfirullah. Sudah itu ngomong lagi, astagfirullah. Tobat tapi besoknya dilakukan lagi. Itu namanya dosa langganan. Ada memang itu terutama perempuan banyak Pak. Jangan protes. Iya, dosa langganan dia sudah taubatkan tapi diulang terus. Dosa-dosa kecil yang berulang sudah ya astagfirullah. Kenapa lagi saya begini? Sudah itu lakukan lagi. Sudah itu lagi astagfirullah. Begitu dia berbolak-balik. Nah makanya itu kan innallaha yuhibbut tawwabin. Itu permintaannya Rasulullah. Kemudian apalagi yang diminta Nabi? Semua kebaikan nabi-nabi terdahulu, ibadah-ibadah yang memiliki nilai besar, aku mohon kepadamu, berikan kepada umatku. Makanya kita ini termasuk umat yang paling banyak amalannya Pak. Kita coba puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan 14, 15, 13, 14, 15 setiap bulan. Itu bukan puasanya kita itu Pak. Itu puasanya Nabi Adam. Bukan puasanya kita itu. Ayyamul Bid itu puasa putih. Kenapa disebut puasa putih? Karena Nabi Adam ketika dilemparkan dari surga turun ke bumi. Ada ulama kita di dalam tasawuf tidak mengatakan dilemparkan. Itu terlalu kasar. Tapi ketika Nabi Adam itu dibawa oleh Allah ke bumi, itu. Karena Nabi Adam itu Pak, sebenarnya saya membela Nabi Adam. Nabi Adam memang itu melanggar, itu gara-gara iblis. Itu iblis. Nabi Adam itu saya bela Pak. Kenapa katakan memang wajar Nabi Adam itu melanggar. Kenapa? Karena itu Nabi Adam paling takutnya sama Allah dan paling percayanya. Karena iblis itu menggunakan mencatat namanya Allah. Karena ketika dia disuruh makan pohon kan disuruh tinggal kau di sini, kekal di dalamnya, tapi satu jangan kau mendekati Sajaratul Khuld. Makanya iblis itu kan datang menggoda. Apa yang dia bilang? Ketika dia ketemu Nabi Adam, dia kasih tahu, Adam, dulu memang dilarang, tapi saya dari ketemu Allah katanya sudah bisa dimakan. Coba. Makanya Nabi Adam itu was-was pertamanya. Apa betul? Diulang lagi, saya sudah ketemu. Dan memang sudah disuruh dulu dia dilarang, sekarang boleh. Bayangkan Pak, kalau ada orang takut sekali sama Pak Wali Kota, nah datang Pak Camat kasih tahu ini, dan tidak dari nggak ketemu Pak Wali Kota tadi, nah bilang sudah boleh, pasti tidak konfirmasi lagi, karena bilang kalau konfirmasi nanti bilang pembangkang ini, makanya dia makan. Itu iblis mencatat nama Allah. Iya, makanya bahaya sekarang begitu Pak. Dari nggak ketemu bos tadi itu bilang, begini, ya banyak iblis gitu. Ya kata lima pirang kurang ditambah iblis silompo dah tuh. Disitulah pentingnya tabayun. Karena dari dulu Nabi Adam itu disesatkan gara-gara itu Pak. Ini yang banyak sekarang. Orang yang pergi lojo madam depo sedang beda Pak Wali Kota atau Pak Bupati Mampoto. Nampak lo kota nasi boleh dari nggak ketemu tadi. Pak Wali fotonya. Ada informasi dia sampaikan begini, cek, wah, benar tidak? Iblis silom punya tuh. Ini yang banyak merusak orang. Ini yang banyak sekarang. Dan itu makanya pentingnya tabayun. Nabi Adam kan makan masa nasab Allah Ta'ala bupati. Padahal ini kona pesantren kita di pesantren. Nah kalau ada teman bilang, pagi suruh pergi ke ambil air. Namun dia kada suruh. Saya punya teman begitu Pak. Kalau pernah dihilang sebentar, kereta di Cirampa, tempat kereta, makanan. Panggil semurut tak, pikir ambil kagiai. Jadi kalau datang itu yang dia ambil, saya bawakan. Padahal dia tidak bawa, dia simpan. Jadi dia selalu pakai namanya. Itu yang banyak begitu Pak. Pengawal ustaz juga biasa begitu. Dan selalu iman dan mulut
gitu. Ini iblis itu ya tuh. Jadi banyak hal itu. Banyak, makanya itu yang pentingnya tabayun. Dan Nabi Adam itu gara-gara itu. Makanya Nabi Adam ketika di bumi itu puasa 3 hari. Puasa hari pertama itu sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Putihnya itu karena bersih dari dosa. Makanya Nabi mengatakan siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulannya itu sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itulah disebut saum min ayyamil bid. Ini puasanya Nabi Adam, tapi Nabi minta berikan kepada umatku itu. Makanya kita lakukan. Jadi bukan puasa atas sebenarnya itu. Puasanya Nabi Adam, puasa Nabi itu. Jadi siapa yang puasa ayyamul bid itu puasa pertengahan 13, 14, 15 setiap bulannya, maka itu sama dengan puasanya Nabi Adam itu. Karena diminta Nabi. Kemudian yang terakhir ini sudah masuk ke surga. Yang terakhir. Kemudian Nabi kan minta juga, karena ada satu Nabi itu namanya Nabi Syam'un. Nabi Syam'un itu Pak, itu 1000 tahun berjihad. Umurnya itu kan lebih 1000 tahun. Tapi 1000 tahun itu berjihad. Dan ini Nabi tidak ada pengikutnya, sendiri berjihad. Dan itu menggunakan rahang keledai. Ada yang mengatakan rahang unta. Itu yang tempat giginya unta. Ada yang mengatakan rahang keledai. Itu tempat gigi. Jelasnya dia pakai rahang. Itu senjatanya, bukan besi. Tapi dia ikatkan di tangannya kiri kanan. Jadi itu rahang itu dia ikatkan, dia pasang di tangannya. Jadi itu kalau ketemu orang-orang musyrik itu, dia orang-orang kafir itu, dia tebas lehernya dengan itu tadi. Dan diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi setiap hari dia puasa di siang hari. Di malam harinya dia itu 1 malam tidak tidur, hanya melaksanakan sholat ibadah di hadapan Allah. Dan dia berjihad selama 1000 tahun. Semua malaikat itu bertasbih. Tapi Nabi ketika mendapatkan informasi tentang Nabi ini, apa kata Nabi? Ya Allah, bisakah kau berikan kepada umatku sesuatu yang bisa melebihi itu? Dan itu Allah kasih. Jadi kalau Nabi Syam'un ini kan kalau orang bikinkan film itu dia sebut Samsung. Iya, di Amerika itu kan disebut Samsung. Ada film Indonesia itu Samsung. Itu Nabi Syam'un. Syam'un itu dia rubah menjadi Samsung. Makanya Samsung itu berjual sendiri. Itu film kita itu Samsung. Itu yang besar badannya. Itu Nabi Syam'un. Itu 1000 tahun berperang, hanya menggunakan rahang binatang. Dan semua orang yang dia lawan itu dia bunuh. Itu jutaan orang kafir dia bunuh. Dan di situ semua malaikat tasbih. Tapi Nabi minta, bisakah kau berikan kepada umatku yang lebih dari itu? Maka Allah mengatakan, aku akan hadiahkan Muhammad. Maka itulah awalnya kenapa ada yang disebut malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Itu yang mengalahkan ibadahnya Samsung, Nabi Syam'un. Makanya orang kajian itu Lailatul Qadar, karena itu mengalahkan ibadahnya Nabi selama 1000 tahun berjihad, puasa di siang harinya dan ibadah di malam hari. Itu kita sudah dikasih. Coba seandainya kita, makanya saya kadang menangis itu Pak, ketika membaca sejarahnya, bagaimana doa-doanya Nabi itu luar biasa. Makanya saya bilang Bapak Ibu yang di Masjid Muhajirin ini kalau masuk neraka, celaka betul. Iya, saya bilang celaka betul. Nah kita sudah sholat begini Pak, itu rahmat Allah itu luar biasa. Cuma kadang-kadang kita ini selalu mengatakan, ayo masuk neraka. Tapi jangan bangga dengan ibadah, tapi tetaplah berharap dengan rahmat Allah. Iya, tetap berharap. Jadi kita itu, saya itu Pak, dulu takut mati. Tapi 4 tahun terakhir ini saya tidak takut mati. Saya bilang karena saya sudah temukan, oh ternyata begini. Nabi sudah mendoakan kita. Kita ini sudah ditunggu oleh Rasulullah. Yang penting amalannya jalan, yang penting sholat. Kita yakin saja, Nabi kan sudah janjikan. Karena satu-satunya orang yang sudah keliling itu Pak, mulai lagi pertama sampai ke Sidratil Muntaha, masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka,
Itu tujuannya Mi'raj, bukan sholat tujuan utamanya itu. Makanya sholat itu cuma hadiah. Yang tujuan utama itu kan disebut di dalam ayat, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Nabi sudah lihat semua, lihat surga, lihat neraka. Nabi Adam itu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak pernah melihat neraka, tidak pernah juga melihat Allah. Makanya Nabi bisa cerita, kalau kau sholat kuncinya surga, kalau kau lakukan ini doamu bisa tembus, kalau kau lakukan ini dapat rahmat, kalau kau lakukan ini tempatmu tinggi. Karena dia sudah lihat. Yang Nabi lain itu cuma cerita. Kalau dia linuriyahu min ayatina, sudah diperlihatkan. Makanya Nabi tidak diceritakan. Semua yang disebut di dalam Al-Quran Nabi sudah lihat. Nabi-Nabi mulai yang pertama sampai yang terakhir Nabi sudah lihat. Semua malaikat yang disebut Nabi sudah lihat. Penjaga surga dan neraka Nabi sudah lihat. Diperlihatkan. Cuma itu sholat hadiah. Karena semua Nabi yang dilewati cuma itu yang ditanyakan. Nabi Ibrahim bertanya, apa membawa Muhammad? Ya dia bilang sholat. Seandainya dia bertanya, apa kau lihat? Pasti dikasih tahu. Cuma malaikat Nabi Ibrahim, apa yang kau bawa? Ini menandakan sholat. Tapi begitu memang Pak, kalau ada orang pergi umrah, tidak ada yang tanya. Kita bilang, berapa kali kau umrah? Apa saja yang kau lakukan? Tidak ada. Pasti yang ditanyakan, apa bawa? Dia bilang, ada bawa dasar, air sama-sama, sejadah, cila, air saja. Tidak pernah ditanyakan ibadah di sana. Namun Nabi Makutoro, Nabi Musa Makutoro, ada nale kuburan ada pernah ada apa yang kau lihat? Dicoba. Ini penting saya wasiatkan. Makanya dalam kehidupan ini Pak, itu perbaiki saja ibadah kita dan yakin tawakal, perbanyak sholawat. Itu sudah jaminan ini. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan musyakirin hamdan nabiyyin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal shukru kulluhu. Allahumma ya rabbana anta antumna wa anta antuqad ilahana ilaha rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabb يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحشرنا وقدرنا وتعبدنا وتم تفسيرنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبه نصوحا. اللهم انك عفو تحب العفو فلا يكفيك الا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك ونعوذ. اللهم ربنا عليك توكلنا وبك نمنا واليك المصير واليك النشور. اللهم اجعلنا صعب من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا ربنا افرج علينا صبرا توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين غير حزايا ولا مفتونين. ربنا اتنا من لدنك رحمه هيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا